Shalom buat kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita di Minggu Miseria Cordias Domini. Kita bernyanyi dari nomor 11 ayat 1 sampai 2. Apa kidung pujianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 198 ayat 2 sampai 3, Andaikan Yesus. Duka
Hukum Tuhan pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 424 ayat 2 dan 4, Suara Roh Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau mengasihi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 441 ayat 1, Ku bersama Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel tertulis dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai ayat 14.
Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 574 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhanmu. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 222 ayat 1 sampai 2 kepada Tuhan Yesus sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari nomor 222 ayat 1 sampai 2 kepada Tuhan Yesus sambil memberikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang terkasih dimanapun berada. Marilah kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada hari Minggu ini, yakni yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Barangkali kita pernah mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita yang sampai membuat kita gelisah, bahkan tidur pun tidak tenang. Kita bisa saja mengalami situasi seperti itu oleh karena banyak hal. Tapi bisa juga menghadapi situasi seperti itu oleh karena adanya orang yang membuat fitnah atau kata-kata yang tidak benar terhadap kita. Kita dituduh melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak pernah kita lakukan. Ini bisa merusak suasana hati kita. Membuat raut muka kita menjadi murung. Menjadi marah-marah. Dan akhirnya apa yang kita kerjakan tidak ada yang berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, situasi yang seperti ini, inilah yang tengah dihadapi oleh pemazmur dalam perikop ini. Barangkali dia sudah mengalami begitu banyak fitnahan, kata-kata yang jahat yang disampaikan oleh musuh-musuhnya untuk menjelek-jelekkan dia. Kita bisa melihat bagaimana di ayat 2 dia memberikan kesaksian bahwa dia berada dalam kesesakan. Dan kemudian di ayat 3 dikatakan, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Barangkali pemazmur di sini sudah mengalami situasi yang demikian berat oleh karena tuduhan-tuduhan palsu yang mungkin sudah menyangkut harkat dan martabatnya, harga dirinya, kehormatannya. Seperti kata pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Walaupun mungkin tidak melukai secara fisik, tetapi dampaknya bisa begitu jauh mengena ke dalam hati, ke dalam pikiran, ke dalam jiwa. Makanya barangkali sering disebut pembunuhan karakter. Apalagi kita sekarang ini hidup di era digital, kita mengenal istilah yang disebut dengan cyberbullying. Perundungan di dunia digital. Inilah hebatnya media sosial.
Orang dari berbagai macam tempat bisa bertemu di dunia maya. Yang tidak saling kenal bisa berinteraksi di dalamnya. Tapi ada hal yang negatif di sana seperti yang kita sebutkan tadi. Orang bisa mengalami bully di sana. Dihina, dicerca oleh orang-orang yang sama sekali tidak dikenal, bahkan tidak pernah bertemu sama sekali di dunia nyata. Tapi mereka dengan gampangnya mengucapkan hinaan, cercaan yang membuat orang tertekan. Kalau ini terjadi, beberapa orang mungkin bisa saja menghindar. Tapi bagi orang yang tidak siap, dia membayangkan bahwa seluruh dunia sudah menjadi musuhnya. Seluruh dunia mencerca dia. Akhirnya terganggu suasana hatinya. Makan pun tidak mau. Tidur pun dia tidak bisa tenang. Bahkan banyak dari antara orang-orang yang mengalami situasi seperti ini mengalami stres, depresi. Bahkan ada yang sampai nekat untuk mengakhiri hidupnya. Hal yang menarik kita lihat dalam perikop firman Tuhan hari ini. Bagaimana respons yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam firman Tuhan ini ketika menghadapi situasi seperti itu. Dikatakan atau kita lihat dalam perikop ini, dia tenang. Dan dalam ayat 9 dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Dia menunjukkan respons yang berbeda dari kebanyakan orang yang mengalami situasi seperti itu. Kalau orang banyak pada umumnya gelisah, tidak tenang, depresi, tetapi pemazmur di sini dikatakan dengan tentram, bahkan dia mau membaringkan diri lalu segera tidur. Apa yang membuat pemazmur di sini bisa dengan tenang menghadapi begitu besarnya persoalan yang dia harus jalani? Yang pertama kita bisa melihat bahwa dia tahu Tuhan ada untuk menjadi tempat perlindungannya. Dia tahu Tuhan menjadi tempat dia mengadu. Dan kepada Tuhanlah dia menyampaikan segala keluh kesahnya. Di ayat 4 dikatakan, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Betapa sukacita kalau ada jaminan seperti ini. Ketika kita berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan, maka Tuhan mendengarkan. Ini tentu menjadi jaminan bagi orang yang percaya seperti pemazmur ini, agar dia tidak hanyut oleh karena persoalan yang dihadapi. Tentu bukan bermaksud mau mengatakan kalau pemazmur di sini berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya, lalu persoalan yang dihadapi akan hilang begitu saja. Bukan. Tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa pemazmur merasakan dia tenang oleh penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya pikiran yang tenang, kekuatan untuk menghadapinya. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak berputus asa, dia tidak kalah oleh karena kesulitan yang dia hadapi. Situasi yang seperti ini bisa dialami oleh orang yang percaya. Semakin merasakan kelegaan kalau dia dekat dengan Tuhan. Tentu hal seperti ini bisa terjadi kalau sudah terbiasa dekat dengan Tuhan. Sudah biasa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia langsung tahu kepada siapa dia harus mengadu. Kepada siapa dia harus menyampaikan keluh kesahnya. Karena dia dekat dengan Tuhan dan Tuhan telah menjadi seperti sahabatnya. Kalau kita memiliki sahabat, biasanya kita akan cepat-cepat memberikan apa yang dia minta. Yesus sendiri dalam salah satu perumpamaannya yang tertulis dalam Lukas 11 mengatakan bahwa ketika seorang sahabat datang meminta pertolongan, sekalipun itu terjadi tengah malam, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Itulah gambaran kedekatan orang yang percaya itu kepada Tuhan. Sama seperti doa adalah jalan kita untuk meminta kepada Tuhan, maka Dia akan mendengarkan apa yang kita minta. Hal yang kedua,
Kita lihat di ayat yang kelima. Dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Perkataan ini bukan mau mengatakan atau melarang kita untuk marah. Marah itu adalah respons yang normal kalau orang diperlakukan dengan tidak baik atau tidak menyenangkan. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah jangan karena kemarahan kita justru terpancing untuk melakukan kejahatan yang sama, membalas dengan kejahatan. Kita boleh marah, asalkan marah itu pada tempatnya dan marah itu juga pada porsinya. Yesus juga pernah marah. Beberapa kali Yesus marah ketika melihat hal-hal yang tidak benar. Tetapi dalam kemarahannya itu dia tidak melakukan kejahatan. Dari pengalaman pemazmur di sini juga ketika dia mengalami kemarahan itu, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat tidurnya, ke bilik pribadinya, ke kamarnya. Di sana dia memikir-mikirkan semuanya. Dia tidak mau reaktif. Kalau orang berkata tidak benar kepadanya, dia tidak langsung bereaksi terhadap itu. Tetapi dia membawa semua pergumulannya itu, dia menghindari agar jangan dia bertindak gegabah merespons perkataan-perkataan yang tidak benar terhadap dia. Memang demikianlah hal yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana. Salah satu perkataan bijak pernah mengatakan seperti ini. Jangan mengambil keputusan ketika kamu marah. Dan jangan membuat janji ketika hatimu senang. Bila tidak, keduanya akan mendatangkan penyesalan. Ketika kita marah, kita akan didorong untuk melampiaskan kemarahan kita, meluapkan kemarahan kita. Ketika kita melakukan itu, sesaat memang kita merasakan ada suatu kepuasan dalam diri kita. Tetapi setelahnya yang muncul di dalam diri kita adalah penyesalan. Mengapa aku melakukan seperti itu? Harusnya aku tidak melakukan itu. Itulah yang terjadi kalau kita reaktif, tidak bijak menyikapi segala sesuatu yang kita hadapi. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki sukacita yang begitu besar karena kita memiliki sahabat yang bisa menjadi tempat kita mengadu dan yang terutama adalah yang bisa kita percayai. Banyak persoalan yang terjadi semakin runyam, semakin sulit oleh karena kita menyampaikannya, mengadu kepada orang atau teman yang tidak bisa dipercaya. Perkataan-perkataan yang tidak benar semakin melebar. Persoalan-persoalan pun semakin runyam seperti benang kusut yang tidak bisa diuraikan lagi. Tetapi bila Tuhan menjadi sahabat yang tempat kita mengadu, maka kita akan beroleh kelegaan. Kita lebih tenang berpikir, menimbang-nimbang apa yang harusnya kita lakukan. Dan terutama yang memberikan kekuatan bagi kita dan keyakinan adalah penyertaan Tuhan. Di dalam ayat 7 dikatakan, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Ini adalah suatu gambaran yang biasa digunakan oleh Alkitab untuk memperlihatkan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan memperlihatkan atau menyinari kita dengan wajahnya, maka Tuhan memperhatikan kehidupan kita dan memelihara kita dari segala persoalan. Ini juga yang kita terima setiap kebaktian minggu dalam ucapan berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Menjadi jaminan bahwa Tuhan melihat dan tahu apa yang kita hadapi. Oleh karenanya hanya Dia saja yang patut menjadi tempat kita mengadu. Oleh karena itu, pemazmur di dalam perikop ini bisa dengan tenang menghadapi situasi yang sulit itu.
Dalam ayat 9 tadi dikatakan, saya ulangi dengan pembacaan ini, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Mengapa pemazmur yang menghadapi persoalan yang begitu berat dalam kesesakan itu malah bisa dengan tentram mau membaringkan diri dan segera tidur? Dilanjutkan dengan jawabannya. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ketika kita membaca kalimat ini, kita barangkali bisa menggambarkan ini seperti situasi yang dirasakan oleh anak-anak atau bayi yang berada di pangkuan orang tuanya. Dia tidak perlu merasakan kekhawatiran. Dia akan merasa tenang. Dia merasakan kehangatan dalam pelukan orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya pasti akan menjaganya dan menjauhkan dia dari segala mara bahaya. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur ketika dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak berputus asa, dia tidak ketakutan, tetapi dia dengan tenang karena dia yakin dengan penyertaan Tuhan. Kemudian di dalam ayat 8 ini memperlihatkan kelebihan dari orang-orang yang percaya. Barangkali kita pernah memperhatikan kehidupan orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu barangkali orang-orang seperti ini terbiasa melakukan kejahatan. Seringkali kehidupan orang-orang yang seperti ini tampaknya jauh lebih menyenangkan daripada kehidupan kita. Ketika kita sudah berupaya untuk mengikuti firman Tuhan, jujur dalam pekerjaan kita, tekun mengerjakan pekerjaan kita walaupun dengan hasil yang sedikit. Kadang kita melihat, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang tampaknya mereka dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan meskipun dengan cara yang tidak patut. Rasa-rasanya kita cemburu dengan mereka. Tetapi kita tahu bahwa kesenangan yang didapat dengan cara seperti itu adalah sukacita atau kesenangan yang semu, yang palsu. Disinilah kelebihan dari orang yang percaya itu ketika dikatakan di ayat 8 tadi. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita kita jauh lebih besar daripada sukacita yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan sukacita dari kejahatannya. Ini menjadi jaminan bagi kita agar kita tidak cemburu, agar kita tidak terdorong untuk mengikuti jejak mereka. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menyediakan sukacita sejati bagi kita. Hanya kita perlu setia. Kita perlu tekun di dalam iman kita. Karena Tuhan memberikan apa yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Dan Tuhan juga memberikannya di waktu yang tepat. Bukan berdasarkan waktu yang kita harapkan. Tetapi Dia juga mengharapkan agar kita setia di dalam iman kita. Inilah yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman di segala zaman yang diberitakan oleh Alkitab kepada kita. Mereka banyak mengalami situasi yang berat, tapi mereka bertahan dan setia oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Mereka ingat bahwa hanya Tuhan sajalah yang bisa menjadi tempat mereka mengadu dan yang bisa dipercaya. Yesus sendiri juga mengalami situasi yang berat. Dia menghadapi cercaan dan hinaan dari orang-orang yang membenci dia, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan para serdadu Romawi, sampai ia mati di kayu salib. Tetapi oleh karena kesediaannya untuk tetap taat kepada Bapa, dia dimuliakan. Itulah yang menjadi sukacita bagi orang percaya, karenanya setialah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bila pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu bersama dalam ibadah minggu hari ini. Sekalipun kami mengikuti dari tempat kami di berbagai tempat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, demikian juga dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Agar firman-Mu itulah yang
mengisi hati dan pikiran kami, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, agar kami senantiasa menjadikan Engkau tempat kami mengadu bila kami menghadapi berbagai macam tantangan. Ya Tuhan, berkatilah kami seluruhnya, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati juga para hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah hamba-Mu dan seluruh umat-Mu Tuhan dapat satu hati, satu pikiran untuk melaksanakan setiap tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami Tuhan. Berbagai peristiwa terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini yang kadang membuat kami resah, membuat kami khawatir, tetapi biarlah kiranya penyertaan-Mu memberikan kami keyakinan. Segala dosa dan pelanggaran kami kiranya Engkau hapuskan Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 769 ayat 1 dan ayat 2, kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.